Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ada sehat ya? Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Seorang-seorang, salah satu orang saja. Siapa saja? Marisa, apa? Terus apa lagi? Asya, terus? Dua orang. Jadi Zakira, Marisa, sama Asya. Kalau Marisa sama dua tadi ada namanya Bapak. Terus yang lagi Zakira juga ada, katanya lagi sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan ketiga orang tadi bisa cepat sehat dan bisa ketemu lagi di kelas ini. Amin. Oke, agar lebih semangat, Bapak minta kalian semuanya berdiri. Kita lakukan dulu SDG. Ya, kalian tinggal ikuti saya. Ya, kita sekarang akan SDG CPD. Menghadapnya di sini saja semuanya. Kalian ikuti semuanya. Tidak ada main-main ya. Ya. Bagaimana cara kalian menyelesaikan kegiatan sehari-hari pada saat kalian merasa haus? Kalian akan melakukan hal apa?
Isi air kan isi gelas dengan air. Isi gelas dengan air. Lalu duduk. Duduk. Berdoa. Doa. Minum. Oke. Ada yang kurang? Sepakat semua? Ya. Sepakat. Jadi ambil gelas, isi gelas dengan air. Terus kalian duduk dulu, berdoa, kemudian langsung minum. Setuju semua? Setuju. Siap. Duduk. Terima kasih untuk Ipang. Kita untuk Ipang. Nah, adapun pembelajaran untuk hari ini, kita akan belajar mengenai tujuannya adalah peserta didik dapat menerapkan dekomposisi untuk memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun algoritma sederhana dalam bentuk langkah-langkah logis. Nah, kebetulan Bapak sekarang sudah membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok, ada 5 kelompok ya. Nah, kemarin kita sudah membagi kelompok kalian, jadi kita sekarang sudah siap untuk memulai pembelajaran. Nah, kita akan masuk kepada materi. Silakan kalian simak terlebih dahulu tayangan ini, ya. Kalian simak, terus kalian ada hal yang penting silakan tulis. Soalnya nanti materi yang ada di proyektor ini pada pelajaran ini akan ada pada saat kalian melakukan pengerjaan KKBP, ya. Kalian simak yang jelas. Alam computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan, maka kode yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menjadi gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Dan terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Pertanyaan, koper kelompok angka yang mana yang dimasukkan terakhir? Perhatikan, itu ada pertanyaan. Kita akan mulai belajar dari computational thinking atau berpikir komputasional. Nah, di situ ada pertanyaan dia. Di sini ada bisa ini, yang dimana ini adalah restoran, yang ini adalah apa sih? Hotel, kalian ini museum. Kalau seandainya kalian jadi supir, kan pertanyaan koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir. Menurut kalian jawabannya yang mana? Ya A, B, C, atau D? Kita lihat jawabannya. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh.
nanti kita mengerjakan KPD. Apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Nah, berpikir komputasional kan dibagi menjadi 4. Ada yang masih ingat apa keempatnya tadi? Satu orang sampai berani sebelah tangan. Dipaham? Ada komposisi, abstraksi, ada yang menggunakan pengenalan pola. Tindak apa satu lagi? Algoritma. Jadi yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan terakhir ada algoritma. Yang pertama, pada saat mau membuat sebuah air kopi, mengambil gelas, nomor 2 isi dengan air panas, nomor 3 ambil kopi, nomor 4 kan tadi udah ambil, otomatis memasukkan kopi ke dalam gelas. Setelah itu apa? Oh, diaduk. Oke. Nomor 5 minum. Oke, Bapak tanya, berarti kalian meminum kopi pahit, ya kan? Berarti kalian harusnya meminum air kopi pahit. Soalnya dari yang kalian sebutkan barusan tidak ada yang menjawab memasukkan gula, ya kan? Jadi seharusnya gimana langkahnya? Yang pertama, isi kopi dengan gula, kemudian isi dengan air panas, terus apa? Oke, itu contoh kecil daripada dekomposisi. Jadi memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Nah, ya, agar kalian lebih paham, sekarang Bapak akan membagikan sebuah LKPD. Di situ ada instruksinya jelas. Ya, LKPD-nya Bapak membuat 2 jenis. Jadi setiap kelompok ada 3 yang sama, 3 lagi yang sama. Misalkan LKPD A 3 kelompok, LKPD B ada 2 kelompok, kemudian ini 5 kelompok. Ya, nanti tugasnya silakan kalian diskusi, sesuaikan dengan instruksi atau perintah yang ada dalam LKPD tersebut. Dengan LKPD tersebut, nanti di situ ada bagian yang harus kalian potong, terus kalian tempel sesuai dengan urutannya. Nanti Bapak minta bagi kelompok yang pertama kali selesai, silahkan presentasikan di. Oke, Bapak akan mulai membagi LKPD. Silahkan kalian kerjakan, boleh diskusi, silahkan. Boleh. Iya. Ininya rapihin dong. Udah beres semuanya? Ya. Nanti siapa yang bagian presentasi? Jadi mulai? Siap. Siap ya? 1, 2, 3. Kita lihat jawaban daripada Ji. Menurut Jihan, kita lihat ini kan dia dari sini, ya. Ini mulanya dari sini, ya. Instruksinya adalah pasangkan gerakan untuk memberikan putaran penuh searah jalur. Ya.
Arah jarum jam arahnya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Berarti yang cocok untuk nomor 2 A, B, C atau D? Menurut kelompok satu. C, terus C, terus B, terus A. Silakan perlihatkan kepada kelompok yang lain benar dan jawaban daripada kelompok satu. Menurut kelompok yang lain sudah benar belum jawaban daripada kelompok satu? Sudah salah? Oke, kita lanjut kelompok satu. Itu sudah selesai kalian kerjaan KPD. Nah, Bapak akan menguji kemampuan kalian dalam kalian sejauh mana. Nah, untuk mengukurnya, silakan kalian kerjakan. Ada 5 soal kayak ini. Kalian silakan kerjakan, tulis dulu soal. Kalau yang sudah tulis soalnya, silakan kalian isi dengan benar. Ada yang sudah boleh bukukan di bawah. Ada yang sudah? Sini. Yang sudah. Sekarang kita simpulkan dulu terkait materi hari ini, ya, coba katanya. Siapa yang bisa menyimpulkan terkait materi hari ini? Kita bareng-bareng. Kita ini belajar tentang apa? Atau berpikir komputasional. Ada proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Kira-kira dibagi menjadi berapa tadi? 4. Apa saja? Urutan dulu. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Dan selanjutnya Bapak akan menanya kalian, bagaimana perasaan kalian pada saat mengikuti pelajaran tadi? Bapak akan menanya dulu alasan senangnya seperti apa? Jadi apa? Tadi kesana apa kesannya? Perasaan kesana sekarang seperti apa? Serunya dalam hal apa? Gimana belajar? Apa lihat serunya seperti apa? Tanya jawab apa lagi? Tadi Ilham merasa masih belum paham mengenai dekomposisi. Yang lain gimana? Paham? Oke. Untuk yang belum paham, nanti kita belajar lagi ulas nanti pada pertemuan selanjutnya ya. Ilham ya. Yang lainnya bagi yang paham, alhamdulillah. Nanti kita akan yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya. Nah, bagi yang belum, nanti Bapak akan mengulas sedikit. Paham ya? Oke. Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta kepada Bapak